Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk pelayanan daripada tim musik dan pujian yang dibawakan oleh tim PD Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema pada siang ini adalah kuat karena percaya kepada Kristus, yang akan diwartakan oleh hambanya, Bapak Romo C.J. Heri Leong, PR, dan saya persilahkan kepada hambanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Untuk renungan kita pada siang hari ini, saya akan mengambil dari Lukas bab 8 ayat 22 sampai dengan 25. Saya perkenalkan diri saya singkat saja terlebih dahulu ya. Nama saya Christophorus Yosef Hariliong. KJ itu Christophorus Yosef Hariliong. Saya pastor di Keuskupan Agung Jakarta. Dan saat ini saya sekarang bertugas di Wisma Samadhi di Klender, Jakarta Timur itu ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan. Mari kita hening, membuka hati kita untuk menerima sabda dari Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Tuhan, bukalah hati kami supaya bisa mendengarkan dan mendapatkan kekuatan dari sabda-Mu lewat peristiwa yang dialami oleh para murid-Mu. Biarlah kami tetap kuat dalam iman, percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Baik, saya akan bacakan ya. Lukas bab 8 ayat 22 sampai dengan 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka.
Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kami binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan di sini? Salah satu hobi saya adalah mancing. Dan beberapa kali saya diajak oleh umat saya mancing di tengah laut. Ya, biasanya itu ke daerah Kepulauan Seribu itu ya. Katanya sepertiga menuju Bangka itu ya, naik perahu. Dan selama memancing itu, kami berada di tengah laut. Tengah laut. Memang ada kekhawatiran dari dalam hati saya, apakah lautnya itu tenang, ya. Dan biasanya para nelayan yang menjadi anak buah kapal itu di perahu itu, mereka tahu kapan waktu untuk memancing dan kapan waktu eh, air laut itu tenang, ya, tidak gaduh, ya. Nah, akhirnya di tengah laut itu ombaknya juga tenang, cuacanya juga bagus, semuanya juga bagus, ya. Dan akhirnya kami bisa memancing itu, ya. Lumayan dapat ikan yang banyak. Dan syukur kepada Allah, saya belum pernah mengalami situasi ketika sedang mancing lalu menjadi suasana tidak nyaman itu, ya. Ombaknya begitu besar, anginnya kencang, atau cuacanya mendung, belum pernah itu, ya. Nah, dari sini kita mengharapkan bahwa hidup kita ini mau damai, mau tenang, ya. Mudah-mudahan tidak ada gejolak yang begitu hebat yang mengganggu kita. Tetapi keinginan kita begitu. Kita mau damai, mau tenang, lalu bisa hidup dengan baik. Tetapi kadangkala, ya, dan ini pun mau nggak mau kita hadapi, badai itu datang. Cobaan itu datang, ya. Cobaan dalam hidup kita itu kadangkala datang. Saya tadi ke rumah sakit, lalu memberikan sakramen minyak suci, pengurapan orang sakit untuk 2 orang, ya. Kalau dalam agama Gereja Katolik, sakramen minyak suci itu kerap kali diberikan kepada orang yang sakit, khususnya biasanya itu yang mendapat atau menderita sakit parah, ya, parah. Tadi satu dalam keadaan koma, satu ya dalam keadaan sadar. Dan yang mau saya katakan di sini adalah, ya itulah dia hidup, ya. Kita mau sehat, kita mau damai, kita mau aman, kita mau tentram. Tapi bisa saja badai itu datang. Ya seperti tadi saya katakan sakit, ya. Saya tadi ke rumah sakit lalu memberikan sakramen minyak suci karena mendadak itu, ya. Nah, mau nggak mau yang namanya penyakit itu mau kita tolak dan kita nggak suka. Mana ada orang yang mau sakit. Tapi ketika kita mau sakit dan kita mengalami sakit, kita mau apa? Itu. Nah, berbagai macam masalah kita hadapi. COVID saat ini. Syukur saat ini katakanlah sudah mulai mereda. Tetapi kita harus tetap hati-hati itu, ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mengalami COVID. Saya pernah. Tanggal 12 November
2020 sampai 21 Desember 2020, 40 hari saya dirawat di Rumah Sakit Karolus 40 hari karena COVID. Dan 10 hari di dalamnya, 15 November sampai 25 November, saya dimasukkan ke ICU. Siapa yang mau kena COVID? Nggak ada orang yang mau kena COVID. Siapa yang mau masuk ICU? Tidak ada orang yang mau masuk ICU. 10 hari saya berbaring. Waduh, itu luar biasa menyedihkan itu. Dan luar biasa membuat saya, gimana ya, nggak bisa turun dari ranjang, terus tiduran di ranjang, bed rest itu ya. Siapa yang mau? Bahkan bukan cuma itu saja ya Bapak Ibu ya, tanggal 15 November pukul 18.40 saya dimasukkan ke ICU karena COVID, lalu saya dipasangi alat, sekitar pukul 19.55-an, suster datang ke kamar saya, lalu menawari saya, mau mendapat sakramen minyak suci enggak, pengurapan orang sakit. Nah, bayangkan itu ya, saya sudah ditawari sakramen minyak suci. Dalam pikiran saya, wah sedikit lagi saya lewat ini. Sedikit lagi saya wafat, meninggal, mati ini. Ya. Tapi ya ternyata Tuhan memberi jawaban kepada saya, sampai saat ini saya masih hidup. Ya. Tapi siapa yang mau masuk ke rumah sakit, masuk ICU, dan ditawari sakramen minyak suci? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Dalam pikiran orang itu ya, kalau sudah mendapatkan sakramen minyak suci, ya sudah sedikit lagi itu. Ya, siapa yang mau berada dalam situasi yang mencekam, yang menakutkan? Siapa yang mau? Ya. Nah, lalu apa yang mau kita pahami kemudian dengan hidup ini? Saya tidak mendapatkan kata lain yang lebih baik, yang lebih bagus, selain kata pasrah. Berserah diri kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami, itu ada ungkapan kalimat, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Atau dari Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ada itu dalam kitab suci. Nah, ketika saya berhadapan dengan ketidakberdayaan itu, yang mau nggak mau harus saya terima, dan kita tidak bisa menolak. Ya seperti tadi saya memberi sakramen minyak suci, mereka itu sebenarnya kalau ditanya, kamu mau koma nggak? Nggak ada yang mau. Yang satu lagi itu diamputasi karena diabetes itu ya. Kamu mau nggak diamputasi? Kamu mau nggak masuk rumah sakit? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Ya. Tapi ketika suatu kenyataan dihadapkan kepada kita, dan mau nggak mau harus kita alami. Seperti saya yang dalam pikiran saya, wah hampir meninggal ini. Tapi ya itulah dia. Kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Pasrah kepada kehendak Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kita, atas diri saya. Dan syukur kepada Allah, ketika saya menyerahkan hidup saya, diri saya ke dalam tangan Tuhan, justru saya tidak berhadapan dengan kelemahan diri saya, tetapi ketika saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan Tuhan, saya mendapatkan kekuatan Allah yang hadir dalam hidup saya. Dan akhirnya saya bisa hidup. Nah, itulah dia. Dari sini saya hanya mau mengatakan, jangan takut menghadapi peristiwa hidup ini. Ada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidur sebenarnya. Ya, Dia tahu kapan waktunya untuk turun tangan, membantu, menolong kita. Ya, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu nggak usah dipaksa. Tuhan segera tolong saya, segera bantu saya, ini saya mau binasa, ini bagaimana. Yang penting adalah kita menjalin hubungan, relasi dengan Tuhan, terus-menerus, relasi dengan Tuhan terus terjadi, terus saya lakukan setiap saat bukan setiap hari, tapi setiap saat, dan saya mengalami kedekatan dengan Tuhan, dan ketika saya mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan itu hadir dalam kelemahan saya.
Kekuatan ilahi itu hadir dalam ketidakberdayaan saya. Ada satu sharing lagi dari saya begini. Mami saya meninggal 7 Februari 2019, ya 3 tahunan yang lalu. Tetapi 7 tahun sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, mami saya harus masuk ke rumah sakit karena kena stroke itu, ya. Kena stroke dan dibawa ke rumah sakit Husada. Saya berasal dari paroki Mangga Besar. Mami saya tinggal di Mangga Besar. Waktu itu saya tugas di Yogyakarta sebagai pastor, sebagai romo di Yogyakarta. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah dari Jogja ke Jakarta. Mami saya saat itu ada di rumah sakit kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dengan rincian begini. 4 minggu di ruang ICCU dan 2 mingguan di ruang unit stroke, ya. Unit stroke di Rumah Sakit Husada. Apa yang harus kami alami pada saat itu? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, begini. Biaya total untuk mami saya berobat 1,5 bulan di Rumah Sakit Husada kurang lebih 480-an juta. 480 juta. Saya 2 bersaudara. Saya nomor 1, lalu 1 lagi adik lelaki. Dia sudah menikah, sudah bekerja, sedang bekerja, katakanlah ya. Saya sebagai imam, sebagai pastor ya. Apa yang mau saya katakan? Kami bukan orang kaya. Kekuatan kami kalau harus membayar katakanlah total 480 juta untuk 1,5 bulan mami saya di rumah sakit, saya nggak kuat. Saya romo loh, saya nggak boleh menyimpan kekayaan, nggak boleh, ya nggak boleh. Kami boleh memiliki, tapi yang sifatnya kekayaan seperti itu tidak boleh, ya. Dan dari mana kami dapat uang, ya? Dari mana kami dapat uang untuk bisa membayar katakanlah sebanyak 480 juta. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika mami saya harus keluar dari rumah sakit selesai, begini, Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu memang tak terselami kasih karunia-Nya. Ya. Ketika mami saya harus pulang, kami tidak punya hutang, semuanya lunas. Aduh, ketika di ICCU, ketika saya sedang jaga, sedang nunggu ya, itu kalau dipanggil keluarga Nyonya Liong masuk ke dalam tanda tangan itu ya, obat yang digunakan itu minimal bisa 25-30 juta dan seminggu itu bisa 2-3 kali dipanggil. Entah saya, entah adik saya, entah adik mami saya yang ikut menjaga itu. Untuk tanda tangan setuju memakai obat yang harganya puluhan juta. Tapi itulah dia. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu memperhatikan saya. Tuhan itu membantu menolong saya. Ketika mami saya harus keluar dari rumah sakit semuanya beres. Uang dari mana? Sumbangan datang begitu banyak. Ya banyak. Bahkan anehnya bisa menutupi sebesar 480-an juta untuk biaya mami saya. Adik saya, ketika saya kan nggak bisa lama di Jakarta, saya harus kembali ke tempat tugas saya di Jogja. Ya, berapa kali adik saya telepon, kok ini dapat uang. Lalu saya bilang ke adik saya, udah setor aja ke rumah sakit. Setor, itu 1 hari bisa 2 kali adik saya setor ke rumah sakit, ke bagian keuangan itu ya. Sampai orangnya itu bingung itu. Ini kok sehari bayar bisa 2-3 kali. Dalam arti gini, begitu uang masuk langsung store ke rumah sakit supaya supaya tidak lari kemana-mana lah uangnya. Begitu juga dengan saya. Ketika saya sedang tugas itu ya, dalam arti sedang jaga mami saya. Ada sumbangan dapat ke kasir bayar, ke kasir bayar. Nah itulah dia yang saya mau katakan adalah
Ketika kita menghadapi beratnya cobaan kehidupan ini, asalkan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam kok, ya. Tuhan itu pasti menolong saya, menolong Anda, menolong kita. Tuhan punya caranya tersendiri untuk melindungi, menolong kita. Tetapi kita juga jangan memaksakan kehendak kita. Saya ketika itu hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mami saya masuk rumah sakit, kami tidak punya apa-apa dan Kau tahu Tuhan. Tuhan, terserah Engkau mau bagaimana. Saya hanya berapa kali mengatakan, terserah Tuhan, Engkau mau bagaimana. Dan Tuhan menjawab, ya itulah dia. 1,5 bulan semuanya beres. Itu dari 2 katakanlah pengalaman yang boleh saya alami, ya. Tapi biar bagaimanapun juga dalam menjalani hidup ini tidak ada lain selain oke, cobaan itu ada, ya. Hambatan itu ada. Kesulitan itu pasti ada dalam perjalanan hidup kita. Tetapi yang penting adalah kita bersama Tuhan Yesus. Jangan, atau begini, tadi dari dalam bacaan Injil Tuhan Yesus berkata kepada para murid yang berteriak kepada Tuhan Yesus, "Guru-guru, kita binasa." Lalu Tuhan Yesus bangun, menghardik angin dan air lalu menjadi reda. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka para murid, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya. Iya, di manakah kepercayaanmu? Di Lukas bab 8 ayat 25. Ketika kita berhadapan dengan segala macam persoalan, di mana iman kita? Iman kita di mana? Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus di mana? Penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan Yesus di mana? Ya. Tapi yang pasti Tuhan itu memang mencintai kita. Saya percaya kasih dari Tuhan itu tidak hanya yang kemarin-kemarin yang saya alami, tetapi kasih dari Tuhan pun akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah stop. Tidak pernah stop kepada kita sekalian. Kekuatan penyertaan Tuhan itu tidak pernah stop kepada kita. Dan saya punya kalimat demikian. Ketika saya angkat tangan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan turun tangan. Saya tidak lagi menggunakan kekuatan saya, tapi saya menggunakan kekuatan dari Tuhan atas hidup saya. Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan menolong saya, Tuhan mengangkat saya. Maka dari itu mari kita percaya akan kekuatan ilahi, kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan sekali lagi yang mesti kita pahami, Tuhan mencintai Anda. Tuhan Yesus sangat mencintai Anda. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Kita tidak pernah dilepas oleh Tuhan. Tuhan itu selalu beserta kita, mendampingi kita. Kita adalah sungguh anak-anak yang dicintai. Dan Tuhan itu menghendaki kita selalu datang kepada Dia. Datang terus kepada Dia. Setiap saat. Toh kan akhir perjalanan hidup kita akan bersama dengan Tuhan. Kita akan ada bersama dengan Tuhan. Maka dari itu dalam perjalanan hidup kita ini, terus bersatu dengan Tuhan, dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kekurangan kita, Tuhan hadir menguatkan kita dengan segala kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya pikir itu renungan dari saya. Puji Tuhan, terima kasih Romo CJ Hari Leong PR. Ya. Kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang luar biasa ini meneguhkan iman kita dan memberkati kita semua. Amin. Ya. Biar pelayanan Romo semakin dipakai Tuhan dan memberkati banyak umat Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk memperlancar pelayanan PDKasih. Dukungan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih dapat disalurkan melalui QR Code BCA atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nitya Darmawati dan Dodi Besi
seperti yang tertera pada layar berikut ini. Bagi Bapak Ibu terkasih yang memiliki kerinduan untuk melayani di dalam PD Kasih, sebagai MC, sebagai singer, pemusik, pendoa, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Dodi Besi dan juga Bapak Sungadi. Sebentar saya persilakan Romo C.J. Hariliong PR untuk membawakan doa syafaat yang sudah kami berikan dan juga sekalian doa berkat, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup ini. Kami percayakan kekuatan ilahi dari-Mu yang senantiasa menopang kami sekalian. Dampingilah serta kami dalam perjalanan hidup ini, ketika kami menghadapi segala macam persoalan kesulitan dan kami percayakan kekuatan ilahi dari-Mu. Kami berdoa untuk perusahaan di mana kami bekerja, biarlah kami mendapatkan kasih karunia dari-Mu di tempat kami bekerja dan kami bisa bergembira bersama bekerja dimanapun juga kami berada. Biarlah segala pekerjaan kami ini mendatangkan berkat dan kami selalu bersuka cita atas segala kebaikan-Mu kepada kami semua. Berkatilah perusahaan kami semuanya, pimpinan sampai bawahan semuanya, agar kami selalu berada dalam naungan berkat kasih-Mu. Berkatilah juga para pemimpin di negara kami ini, biar para pemimpin di negara kami ini di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, kami selalu berada di bawah bimbingan kasih-Mu, semuanya bisa bekerja dengan baik, dengan penuh kasih. Kau memberkati para pemimpin kami itu untuk bisa bekerja dengan penuh rasa adil untuk kemakmuran rakyat, bangsa dan negara kami ini. Engkau jaga, Engkau lindungi, dan biarlah hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik itu yang mengganggu negara kami bisa Engkau singkirkan. Dan kami sebagai rakyat, sebagai penduduk mencintai negara, bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, tidak berdaya. Biarlah mereka Engkau jamah dengan kekuatan ilahi-Mu, agar mereka senantiasa Kau beri kesehatan dan kesembuhan dalam perjalanan hidup mereka ini. Biarlah kami pun akhirnya selalu bisa berserah kepada-Mu dan percayakan kekuatan ilahi dari-Mu. Dan biarlah kami sekalian semuanya, tempat di mana kami bekerja, keluarga kami semuanya berada dalam bimbingan berkat cinta kasih-Mu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ya. Romo untuk doa syafaat dan doa berkatnya. Bapak Ibu Saudara, sampailah kita di penghujung ibadah virtual pada siang hari ini. Saya Ripka Simaman, atas nama pengurus Persekutuan Doa Kasih mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Romo C.J. Hariliong PR, yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan terkasih yang telah hadir, serta semua teman-teman pengurus penyelenggara ibadah virtual PD Kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah virtual hari ini. Kami selalu berusaha melayani yang terbaik. Sampai jumpa pada ibadah virtual Persekutuan Doa Kasih pada Jumat terakhir bulan Juli 2022 yang akan datang. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa taatilah protokol kesehatan dimanapun. Tuhan Yesus melindungi, menyertai, dan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati.